Selamat pagi, saudaraku. Ayo mari kita memperkarakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita sudah menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, sibuk pelayanan, jadi pendeta, jadi usher, jadi singer, jadi apapun. Tapi akhirnya kita tidak diterima di kemah abadi Tuhan. Jangan sembarangan loh saudaraku, ini bisa terjadi loh. Semua kita berpotensi sebetulnya untuk masuk ke langit baru, bumi baru, masuk ke rumah Bapa yang maha indah yang hari ini tidak terbayangkan keindahannya. Namun kita juga punya potensi untuk tidak sampai ke rumah Bapa itu, atau artinya ditolak. Betapa mengerikan keadaan orang yang tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Maka orang-orang yang dikatakan di dalam firman Tuhan sebagai tidak setia, itu orang-orang yang tidak akan pernah menyentuh rumah Allah. Sebab hanya orang yang setia yang sampai akhir atau setia sampai mati yang baru dikaruniai oleh mahkota kehidupan, saudaraku. Maka pada pagi hari ini saya mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan pagi ini. Kita harus melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari api kekal, atau menghindarkan diri dari keterpisahan dengan Allah. Caranya bagaimana? Hiduplah sesuci-sucinya, saudaraku. Kita harus merendahkan diri untuk membuka diri kita setiap saat untuk digarap oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengurapi kita sepanjang waktu hidup. Maka jangan jahat sama orang, saudaraku. Saya ngomong ini berkali-kali loh. Jangan punya niat jahat gitu loh sama orang. Ngomongin orang yang gak bener-bener ngomongin. Terus apa lagi ya? Nambah-nambahin cerita. Misalnya bubur ayam. Ceritanya bubur ayam, nanti sampai ke telinga orang bubur ayam spesial jadinya. Ada tambah ini, tambah itu, tambah-tambah. Itu Tuhan sedih loh saudaraku kalau kita sembarangan berbicara. Nggak usah buat-buat tema-tema percakapan yang memang Tuhan nggak suka gitu loh saudaraku. Ngomongin orang terus, sudah saudaraku. Ya, percakapanmu itu harus percakapan yang Tuhan berkenan. Sehingga Tuhan ikut berdialog, ikut berdiskusi. Tuhan menyampaikan pesan-pesannya dalam diskusi itu, dalam hikmat-Mu. Hal itu memenuhi yang dikatakan di dalam firman Tuhan, jika 2 orang lebih berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tapi kenyataannya hari ini orang Kristen, orang percaya, orang yang tahu suara kebenaran, ngakunya suara kebenaran. Wah itu, saya udah belajar suara kebenaran puluhan tahun. Tapi firman Tuhan ini gak jalan. Tetapi kalau jika 2-3 orang berkumpul, gosip atau ceritain orang, berkembang. Aduh sedih saudaraku. Maka pagi hari ini saudaraku, jangan memasukkan di pikiran kita hal-hal yang gak patut, atau yang jahat, yang merugikan orang. Jangan cerita sembarangan tentang orang. Nanti kita jadi merusak nama baik orang, merusak reputasi orang. Dan ironisnya lagi, orang yang mendengar yang tidak takut akan Tuhan juga, yang bodoh bisa kemakan cerita itu. Itu semua membuat distorsi, saudara, gangguan dalam hubungan kita ke Tuhan. Sehingga kita tidak bisa menangkap suara Tuhan itu dengan perfect. Karena begitu urusannya yang gak perlu. Jadi kalau selama ini kita sulit untuk mendengar suara Tuhan, itu coba dicek deh. Pikiranmu, hatimu itu penuh dengan kabut, saudaraku. Kabut dunia, kabut ambisi, kabut keinginan. Kadang ada orang yang cerita sama orang itu ya, dia ingin menonjol. Pokoknya dia ingin dianggap sebagai pahlawan. Makanya yang lain dijatuhin semua sama dia ceritanya. Kelihatannya gak kelihatan jatuhin, tetapi secara tidak langsung kalau Anda sadar, peka, ini orang, dia butuh pengakuan.
Itu banyak saudaraku, itu fakta, itu banyak di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan, itu banyak. Maka hari ini, pagi ini saya berkata begini, kenapa? Karena banyak orang yang tidak sampai mendengar suara Tuhan dengan baik. Maka hidupnya pasti meleset terus. Maka hari ini jangan najiskan pikiranmu, matamu, telingamu, mulutmu dengan hal-hal yang akhirnya tidak bisa menangkap siaran Tuhan. Amin, saudaraku. Ini kita harus benar-benar, apalagi kalau kita tidak pernah terhubung dengan Allah. Kita tidak pernah terhubung dengan kerajaan surga. Gak bisa, saudaraku. Kita harus menjadi domba yang disembelih setiap saat di atas mezbah. Udah, makanya gak usah kumpul-kumpul yang gak perlu. Ya, gak usah ngobrolin yang gak perlu. Ngobrolin secukupnya, cukup, selesai. Udah. Ya, kalau mau nengok temenmu sedang sakit atau sedang apa, tengok saja. Gak usah ngerumpi. Kalau mau main ke rumah temanmu, main saja, batasi waktunya dan yang perlu saja. Gak usah ngerumpi yang ini dan itu. Kenapa? Karena engkau tidak akan pernah bisa jadi dupa harum di hadapan Allah. Kita ini harus disembelih di atas mezbah supaya menciptakan pendupaan harum sampai ke tahta Bapa setiap saat. Supaya Bapa dapat menurunkan berkatnya setiap kali kita menyampaikan kebenaran firman. Bapa menyaksikan hidup kita. Bagaimana kita menjadi garam, bagaimana kita menjadi terang dunia, bagaimana kita bisa mengimpartasi teman-teman kita yang lemah. Hati-hati loh saudaraku, saya tidak bohong. Ini saya banyak lihat saudaraku. Kalau engkau tidak menjaga hatimu baik-baik, iblis akan berpangkal dan akan merusak banyak hal melalui hidupmu. Baik itu keluarga besar, keluarga rohani, pelayanan, pekerjaan, pertemanan, apapun itu rusak kalau engkau tidak menjaga hatimu dengan baik. Ingat, kita ini hanya alat. Tuhan yang melakukan semuanya. Maka kalau kita menjadi alat, hidup kita harus bersih. Tidak boleh dicemari dengan pikiran dunia, dosa. Tidak boleh. Ingat, kita itu juga tidak tahu sampai berapa lama umur hidup kita. Ya, makanya kalau Anda ada yang sudah terlena mengisi hari hidupnya dengan apa ya? Dengan kewajaran dunia, ya zona nyaman lamsam aja selama ini. Hati-hati, kau harus berubah seperti Kristus. Lihat selama ini bagaimana engkau berbicara, bagaimana engkau berteman. Makanya beberapa waktu yang lalu, minggu lalu saya khotbah tentang batasi circle pertemananmu. Karena secara tidak langsung kalau pertemananmu tidak baik, habis saudaraku. Maka ubah rutinitasmu, siklus hidupmu dan habitat hidupmu. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu harus membawa engkau dan saya semakin jauh dari dunia, semakin cinta Tuhan. Karena iblis atau dunia itu sedang membawa engkau dan saya kepada nikmatnya dunia. Betul saudaraku. Dan hari ini banyak gereja yang tanpa mereka sadari mereka sedang membawa umatnya juga kepada dunia, tidak kepada Kristus. Karena memang sakit kalau ikut Kristus. Memberikan hidupnya hanya untuk kepentingan Bapaknya. Maka pada pagi hari ini saudaraku, saya mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan ini, dengar-dengaranlah dengan Tuhan. Tetapi untuk dengar-dengaran dengan Tuhan, hidupmu harus bersih. Ya, harus bersih. Ingat loh, dalam 2 Petrus 3, itu Allah menunjukkan bahwa Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Tidak bisa dibayangkan karena perasaan Allah itu besar dan kasihnya itu luar biasa kepada engkau dan saya. Dia tidak menginginkan engkau dan saya binasa. Ia tidak menghendaki kita menuju api kekal. Maka seberapa sukses hidupmu hari ini, seberapa banyak duitmu hari ini, seberapa bahagia rumah tanggamu hari ini,
Saya ingatkan sekali lagi, semua akan berakhir. Dan itu pun, saudaraku, semua yang kau miliki pasti tidak sempurna. Sekalipun kau punya uang sebanyak apapun, kau tidak akan pernah bisa menikmati Tuhan dan memiliki kesempurnaan hati, kesempurnaan segalanya tanpa kau melibatkan Tuhan. Maka kau harus mengalami Tuhan. Kau harus mengalami Elohim Yahweh itu. Maka kalau hari ini kau sedang susah, menderita, jangan kecewa juga kepada Tuhan. Karena penderitaan itu adalah sarana untuk kita mulai jatuh cinta kepada langit baru, bumi baru. Yang paling penting adalah bukan indahnya dunia, bukan susahnya kehidupanmu hari ini. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana engkau berubah dalam hari-hari hidupmu. Merubah kebiasaanmu yang selama ini kau tahu kau jelek ngomongin orang, jelekin orang, atau kebiasaan nonton yang gak benar, atau apapun, suka berantem, suka marah-marah, suka negative thinking. Ada banyaklah. Maka berubahlah dengan kebiasaanmu itu. Rubah habitatmu, kumpulanmu dengan siapa, berubah. Cara hidupmu berubah. Maka kalau kau berubah semuanya itu, maka apa yang kau pikirkan aman. Apa yang kau berikan ke Tuhan pasti berada di track yang benar. Kalau engkau minta Tuhan tuntun hari-hari hidupmu, maka jangan buat Tuhan tidak bahagia dengan hidupmu, saudaraku. Amin. Ya, rendahkanlah hatimu. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Karena kita hanya mau kembali ke langit baru, bumi baru. Amin, saudaraku. Maka kita harus berubah. Janji ya, saudaraku, kita mau berubah, hidup benar. Udah nggak usah butuh validasi dari orang. Nggak perlu. Yang penting Tuhan memvalidasi kau anakku yang kukasih. That's it, cukup. Jangan terjebak dengan barang-barang mewah, barang-barang merek, hedonisme, materialistis. Kau tancapkan standar-standar yang akhirnya membuat dirimu menderita dan fokusmu ke sana. Baju, ya udah, baju yang penting sopan, bagus, baik. Tidak perlu harus yang mahal. Makan yang penting sehat, bersih. Nggak harus yang mahal. Mobil selama masih bisa dipakai, masih dalam kadar-kadar oke, masih baik, pakai, nggak usah gonta-ganti. Amin, saudaraku. Hidup itu simple. Yang buat susah kita kenapa? Gengsi kita tinggi. Kita lupa bahwa setiap rupiah itu ada hitungannya sama Tuhan. Maka hari ini kita mulai perkarakan apa yang kita lakukan setiap detik hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Selamat pagi, Tuhan memberkati.